akan nyanyikan Datanglah Kebaiknya. Banyak mujizat di dalam hidup kami. Dan bagi kami yang menantikan mujizat demi mujizat lagi, kami akan menantikan dengan setia Tuhan dan penuh rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Rasa
Shalom dan salam persekutuan di dalam tubuh Kristus. Dimanapun saudara berada, saya berharap supaya kiranya semua kita masih tetap kuat dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kita. Segera kita tanpa membuang waktu membuka Alkitab kita di kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8. Kita akan membacakannya sehingga ayat ke-37. Ada 30 ayat, sangat panjang. Kita baca bersama-sama. Saya ulangi, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat ke-8 sehingga 37 berbunyi demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kerusi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, 'Panggillah perempuan Sunem itu.' Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elia telah berkata kepada Gehazi, 'Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?' Jawab perempuan itu, 'Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku.' Ayat ke-14, kemudian berkatalah Elisa, 'Apakah yang dapat kuperbuat baginya?' Jawab Gehazi, 'Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua.' Lalu berkatalah Elisa, 'Panggillah dia,' dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, 'Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki.' Tetapi jawab perempuan itu, 'Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini.' Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, 'Aduh, kepalaku, kepalaku.' Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, 'Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya.' Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, 'Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina, maka aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang.' Berkatalah suaminya, 'Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat.' Jawab perempuan itu, 'Jangan khawatir.' Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, 'Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu.' Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, 'Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, 'Biarkanlah dia,
hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia, kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukannya kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Nah, kita lompat terus di ayat yang ke-36. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan Elisa, di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu lalu keluar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui cerita yang panjang ini yang kita baca, kita mungkin boleh bertanya, siapakah kita mengenal dia, siapakah perempuan ini? Di ayat yang ke-8, kita mengenal dia bahwa perempuan ini adalah orang yang kaya dan dia adalah orang yang murah hati. Karena sebelum dia mengenal siapa Elisa itu, dia selalu memberi makan kepada Elisa. Kita boleh katakan mungkin sebelum ini dia belum pernah mengenal siapa Elisa. Orangnya murah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam cerita ini Elisa adalah gambaran Allah dan perempuan Sunem ini adalah gambaran kita orang Kristen yang hidup sekarang. Nah, kalau kita lihat akibat daripada selalu bertemu dengan Elisa yang singgah makan, daripada permulaan membuka rumahnya untuk Elisa datang makan, dan Elisa selalu berkunjung, akibat daripada kunjungan Elisa yang kerap berlaku, maka akhirnya wanita ini mengenal siapa Elisa itu. Di ayat ke-9 berkata bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Nah, setelah wanita ini akhirnya mengenali Elisa adalah abdi Allah yang kudus, ada tindakan-tindakan yang dilakukannya. Kita sudah baca tadi, yaitu membuat sebuah kamar atas, bukan kamar di bawah, kamar di atas spesial berdinding batu, dan dimasukkannya katil, dimasukkannya meja, dimasukkannya kerusi, dan dimasukkannya pelita. Dengan wanita ini melakukannya dengan tujuan supaya Elisa boleh datang dan masuk tinggal di dalam. Nah, mari kita belajar dari perempuan Sunem ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selalunya begini, kondisi kita sekarang ini, kita berpikir dengan menjadi orang Kristen atau beragama Kristen, kita telah mengenal Allah yang benar. Dengan hanya datang beribadah sekali sekala atau seminggu sekali,
Tidak mungkin kita boleh mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita perlu bergaul dengan Tuhan selalu, barulah mata rohani kita boleh terbuka, melihat bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Sama seperti apa yang berlaku dengan perempuan Sunem ini. Ketika dia membuka hidupnya supaya Elisa selalu datang berkunjung, akhirnya dia melihat, dia mengenal Allah yang kudus itu. Dan ketika dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang kudus, ada tindakan-tindakan yang wajar, yang harus, yang berpadanan dengan apa yang dengan kekudusan. Kalau kita melihat di sini, wanita ini dia kenal Elisa adalah gambaran Allah. Dan ketika kita melihat, kita mengenal Allah, ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Bukan sekadar kalau kita dulu kita pernah ketika kita mula percaya kepada Tuhan, kita mengundang Tuhan masuk di dalam hidup kita. Setelah itu kita tidak buat apa-apa. Ini tidak ada sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini, karena setiap kali kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita harus merapikan kamar hidup kita. Kamar hati kita harus kita harus rapikan seperti apa yang perempuan ini buat. Dibuatnya kamar yang berdinding batu, bukan berdinding kain atau bukan berdinding kayu yang mudah robek atau mudah runtuh kalau ditiup angin. Jadi dia buat satu kamar yang kokoh dan dimasukkannya katil, masuknya meja, kerusi, di mana dibuatnya situasi hidupnya itu supaya Tuhan senang tinggal di dalamnya. Jadi ketika wanita ini melakukan itu, Elisa masuk dan tinggal. Ini juga yang kita harus contohi sekarang. Kita harus merapikan kamar hati kita. Bukan sekadar kalau dulu kita kenal Tuhan, ya begitu terus. Jadi kita harus ada perubahan di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata bahwa selama ini saya telah benar-benar mengenal Tuhan dan mengikuti Dia. Saya melayani di gereja sudah berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada di antara kita yang sudah lebih 100 tahun melayani. Akan tetapi tanpa satu pertemuan atau hubungan yang akrab setiap hari dengan Tuhan, tidak mungkin kita mampu untuk mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Boleh saja kita melayani di gereja atau di mana saja dengan motif pribadi, tetapi mengatasnamakan Tuhan. Kita lihat wanita ini, ketika dia melakukan ini untuk Elisa, dia tidak mengharapkan sesuatu balasan. Saya juga tidak tahu kenapa. Memang dikatakan dia adalah wanita yang kaya, tetapi ada kekurangan di dalam hidupnya, yaitu dia tidak mempunyai anak. Dan tetapi ketika dikatakan kepada Elisa berkata, apa yang kau mau saya perbuat? Dia tidak meminta bertele-tele atau dia minta dengan keras bahwa dia maukan anak. Tapi kita tahu di cerita yang tadi. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi, bukan kehendak kita lagi. Nah, ini yang saya lihat wanita ini lakukan. Apa yang telah kita lakukan setelah kita menjadi pengikut Kristus? Mungkin ada yang baru sebulan, mungkin baru ada yang setahun, mungkin sudah ada yang 10 tahun, bahkan lebih daripada itu. Apa yang telah kita lakukan?
wanita ini ketika dia mengenal Tuhan, dia lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dia lakukan sesuatu yang eh, yang supaya dia punya Elisa selalu datang. Jadi ada hubungan yang berterusan antara dia dengan Elisa. Nah, apa yang kita telah lakukan di dalam hidup kita supaya kita punya hubungan berterusan dengan Tuhan? Mungkin kalau kita mau jujur, mungkin kita masih lagi tidak melakukan sesuatu atau hanya sekadar beribadah. Kalau kita katakan, apakah kita sudah membaca Alkitab setiap hari? Mungkin tidak. Kalau kita mau jujur, kita katakan, jadi kalau kita lebih jujur, bahkan begini, kita mungkin lebih banyak kali beribadah, pergi ke gereja, berbanding membaca Alkitab di rumah. Kalau gereja seminggu sekali, kalau di rumah baca Alkitab mungkin setahun 2 kali. Nah, ini sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita kalau ini berlaku. Apa yang kita sebagai orang percaya harus melakukan sesuatu yang supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, di dalam ketika kita melalui proses-proses kehidupan kita, kita pasti akan mengambil jalan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat, saya bawa jemaat untuk menelusuri cerita perempuan Sunem ini. Kita tahu setelah dia lakukan begitu, Tuhan memberkati dia dengan seorang anak laki-laki. Nah, ketika dia mendapat kesetiaannya, itu dibalas dengan berkat seorang anak laki-laki. Tetapi ketika anak itu sudah besar, melalui cerita tadi, kita tahu anak itu di usia yang muda mati. Sepertinya berkat kelihatan menjadi kutuk. Sehingga perempuan Sunem ini ketika dia berjumpa dengan Elia katanya begini, bukan aku tidak meminta, tapi kenapa aku dibagi harapan palsu? Sepertinya dia merasa kenapa harus sekejap saja aku hidup bahagia dengan anak ini dan harus diambil. Kita lihat, tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya mau kita perhatikan di sini, mari kita lihat apakah bagaimana wanita ini berpikir dan bertindak. Karena saya melihat wanita ini setelah dia percaya, dia mempunyai iman bahwa Elia adalah abdi Allah yang kudus dan dia percaya, dia bertindak bahkan berpikir sesuai sejalur dengan imannya. Nah, seperti dalam kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan. Ini di Perjanjian Lama, wanita ini sudah sepertinya bercerita tentang peristiwa di Perjanjian Baru. Dia melakukan perbuatannya, bahkan dia berpikir, merancang sesuai dengan imannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika wanita ini anaknya mati, saya percaya ini adalah masalah terbesar yang pernah dialami oleh wanita ini. Mungkin selama ini dia punya masalah yang besar juga, tapi ini adalah masalah yang terbesar yang pernah dia alami, bahkan tidak pernah terfikirkan bahwa anak itu akan mati mengejut dalam usia yang sangat muda. Mari kita lihat apakah tindakannya ketika anak itu mati. Dia membaringkan anak yang mati itu di tempat Elisa tidur dulu. Saya sepertinya begini berpikir, dia memposisikan
anak itu kepada Tuhan. Karena dia punya hubungan dengan Elisa sebelum ini, maka ketika dia dalam masalah, dia bertindak mengikut pengalamannya dengan Tuhan. Diposisikan anak itu pada Tuhan. Nah, setelah itu di ayat ke-23, mari kita baca bersama-sama sekali lagi ayat kisah 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-23. Dalam situasi anaknya mati, dia berkata begini kepada suaminya. Berkatalah suaminya, "Mengapa pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan bulan Sabat." Kita baca bersama-sama. Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Beginilah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Bukan orang yang punya hubungan itu hubungan dengan Tuhan, bukan orang yang saleh itu terhindar dari masalah. Bukannya orang yang setia pada Tuhan itu masalahnya dicabut oleh Tuhan, tetapi lihat, kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan, dia punya pengharapan tetap teguh, bahkan dia bertindak sesuai dengan imannya. Dia boleh ketika dalam situasi anaknya mati, dia berlari kepada Tuhan. Pertama, dia posisikan anak ini kepada Tuhan. Yang kedua, dia katakan kepada suaminya, "Jangan khawatir." Padahal dia sedang mengalami, bahkan dia sedang di dalam situasi masalah terbesar yang pernah dialami di dalam hidupnya. Kalau di dalam bahasa Inggris, terjemahan langsungnya itu, dia berkata, "It shall be well." Kalau saya terjemahkan langsung dalam bahasa kita, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana dia bisa setenang ini? Pasti dia tidak tenang, dia cemas. Tetapi imannya tidak tergoyahkan, diposisikan anak itu pada Tuhan dan dia tidak khawatir. Dan setelah itu, ayat ke-22, Alkitab menuliskan dia berlari kepada Tuhan. Dia berlari ke Gunung Karmel mencari Elisa. Nah, ayat yang ke-24, apa yang dia lakukan ketika dia di dalam masalah terbesar hidupnya? Dia tidak menunda-nunda waktu mencari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selalunya kita orang Kristen ini berpikiran begini, termasuk saya. Kita selalu berpikir, kita selalu menunda-nunda waktu untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita selalu tunda-tunda sesuatu yang kita boleh bina untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kita selalu tunda, kita bilang, "Mula besoklah baru aku baca Alkitab setiap hari. Mula besoklah baru aku akan berdoa setiap pagi. Mula besoklah, mula besok." Kita selalu menunda-nunda. Kenapa? Kalau kita mau jujur, kita katakan, kita selalu beranggapan bahwa kita punya banyak waktu. Padahal realitinya, waktu kita sudah hampir tidak ada. Kita sering kali berpikir, kita masih punya waktu. Kita lihat kematian tidak menunggu sesiapa. Dan seperti anak ini, ketika dia sedang mencari ayahnya, tiba-tiba dia sakit kepala. Sesuatu berlaku di kepalanya. Dia sakit, hanya setengah hari setelah itu dia meninggal. Nah, jadi semua kita ini orang Kristen tidak harus berpikir kita masih punya waktu yang banyak. Karena yang sebenarnya waktu sudah semakin singkat dan kita tidak punya banyak waktu lagi. Mulalah sekarang kita harus membina satu hubungan dengan Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari, dengan berdoa kepada Tuhan. Ketika kita baca Alkitab kita tidak mengerti, kita baca lagi, kita renungkan apakah yang Tuhan mau katakan kepada kita setiap hari. Lewat daripada firman Tuhan inilah yang membawa kita kepada pembentukan karakter kita. Ketika kita di dalam masalah, kita boleh bertindak seperti perempuan Sunem ini. Nah,
eh, kenapakah wanita ini mampu bertindak bahkan berpikir seturut dengan imannya? Jawabannya di ayat 8 dan 9. Ketika dia kenal Elisa adalah abdi Allah. Elisa adalah gambaran Allah. Dan ketika dia kenal siapa Allah yang kudus itu, dibuatnya yang terbaik, diberikan ruang atas bagi dia. Supaya apa? Dengan tujuan supaya Elisa boleh tinggal, supaya Tuhan boleh tinggal di rumahnya, supaya Tuhan boleh hadir di hidupnya dan di keluarganya. Inilah rahasia bagi kita yang hidup di akhir waktu ini. Alkitab berkata, dunia semakin memburuk. Jadi kita harus persiapkan hidup kita. Tidak ada sesuatu yang akan semakin baik, semakin baik. Ada banyak orang mungkin berlaku di dalam hidup kita. Kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan dunia ini, Tuhan pulihkan dunia ini. Lebih baik kita berdoa supaya Tuhan pulihkan hidup kita dan Tuhan pulihkan keluarga kita dan bangsa kita. Karena dunia sudah dikatakan di dalam Alkitab semakin lama semakin memburuk, semakin lama semakin menuju pada kesudahannya. Nah, jadi marilah saya himbau jemaat Tuhan yang dikasihi dengan sharing yang sangat ringkas ini, yang sangat tidak teratur juga, jujur saya katakan. Saya berharap kita dapat belajar daripada perempuan Sunem ini. Karena saya ketika melihat ini, saya tertuduh di dalam hidup saya. Kenapa di kala waktu senang di dalam hidup saya, ketika saya mengalami situasi-situasi yang senang, begitu mudah untuk saya berjalan di dalam kebenaran firman. Tetapi ketika situasi memburuk berlaku di dalam hidup saya, sukar untuk saya berpikir seturut firman Tuhan. Sukar bagi saya untuk berjalan seturut firman Tuhan. Sekarang dengan melihat model contoh yang ditunjukkan oleh perempuan Sunem ini, barulah saya tahu, dan saya juga mengimbau kepada semua jemaat, marilah kita mula membina hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, ketika kita masuk ke dalam situasi-situasi yang tidak senang atau buruk, pasti kita akan bertindak di luar jalan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Saya teringat ayat di Roma pasal 8 ayat 28 atau 29 yang lebih kurang berbunyi demikian, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah bekerja di dalam segala sesuatu, maksudnya di dalam situasi kita yang paling buruk pun, Tuhan ada bekerja di situ. Kenapa Tuhan izinkan ini berlaku? Mungkin kita tanya, seperti wanita ini, dia katakan kepada Elisa, kenapa kau bagi aku harapan palsu? Kenapa anak ini mati? Sedangkan dia setia kepada Tuhan, kenapa ini berlaku kepada aku? Tapi Alkitab berkata Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam situasi hidup kita, maupun waktu senang, waktu susah. Tuhan ada di situ. Kenapa? Di dalam situasi-situasi sukar inilah selalu yang saya notice, yang saya camkan, di dalam situasi-situasi yang tidak baik ini, disitulah Tuhan menggarap hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan membentuk kita.
menjadi membentuk karakter kita, menguji hati kita, menguji perbuatan kita, supaya kalau kita salah, kita insaf dan kita tahu kita salah dan kita kembali kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi beginilah kita lihat bahwa Tuhan sedang memproses hidup kita untuk menjadi lebih sempurna daripada sebelumnya, karena Alkitab menuntut setiap orang percaya. Saya pernah katakan begini, kalau kita memanggil Tuhan itu Bapa, mirip kita di mana? Di mana mirip kita dengan Bapa di surga? Hanya satu yang boleh buat kita mirip kepada Bapa di surga itu sekiranya kita sama seperti Kristus. Kita punya kemiripan seperti Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa punya hubungan dengan Tuhan, tidak mungkin kita boleh sama seperti Kristus. Tidak mungkin kita ada kemiripan seperti Kristus. Tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa membaca Alkitab setiap hari, pasti di dalam ketika kita masuk satu proses yang paling sukar di dalam hidup kita, kita akan mengambil tindakan-tindakan di luar daripada kehendak Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi, tidak sedikit orang percaya meninggalkan Tuhan karena masuk di dalam proses yang sangat menekan hidupnya. Marilah jemaat Tuhan, untuk himbauan terakhir daripada saya, bersama-samalah kita belajar daripada kehidupan si perempuan Sunem ini yang punya hubungan dengan Tuhan, dan ketika dia masuk di dalam proses paling besar di dalam hidupnya, dia tetap teguh, dia tetap beriman, bahkan tindakan dan pikirannya itu sejalur dengan apa yang dia imani. Semoga Tuhan memberkati kita. Sebelum kita akhiri, saya jemput kita berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mencerminkan hidup kami, Tuhan, dengan si perempuan Sunem ini. Kami masih banyak kekurangan, Tuhan. Kami masih menunda-nunda waktu. Kami masih tidak mengejar Engkau sekuat hati kami. Kami masih, Tuhan, berlambat-lambat. Ampuni kami. Kami minta ampun, Tuhan. Kami salah di hadapan Tuhan. Biarlah mula saat ini Roh Kudus makin bekerja di dalam hati kami, supaya kami semakin kuat dalam membina hubungan kami secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja kami punya hubungan dengan Tuhan, tapi di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Kami mau melihat tuntunan-Mu, ya Roh Kudus, di dalam hidup kami. Marilah Roh Kudus meteraikan firman-Mu yang telah disampaikan di dalam hati setiap anak-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat berjumpa lagi.